Shalom, kita kembali dalam pelajaran kita hari ini mengenai pacaran Kristiani. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami bisa belajar mengenai tentang pacaran Kristiani. Bimbing kami Tuhan, berikan kepada kami hikmat supaya kami mengerti tentang pacaran yang benar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita masuk dalam materi. Apa yang dimaksud dengan pacaran? Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Seorang remaja mengalami perubahan yang alami baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial maupun rohani. Seorang remaja akan mendapati diri mereka sebagai sosok yang unik karena berbeda dengan orang lain, memiliki keistimewaan serta daya tarik tersendiri dan sebagainya. Perubahan ini menimbulkan ketertarikan terhadap lawan jenis. Ketertarikan ini berubah menjadi hubungan yang lebih akrab dalam perasaan cinta. Hubungan ini dikenal istilah pacaran. Nah, saya percaya bahwa adikku di sini karena masih sekolah ya pastinya belum ada yang pacaran ya. Tapi kalaupun sudah ada, mari menjalani pacaran dengan benar. Kata pacaran memiliki definisi yang bervariasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran berasal dari kata dasar pacar yang berarti kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dapat mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Nah, dikatakan menurut Wikipedia bahwa pacaran ini membangun suatu hubungan dasar untuk tahap kepada keluarga. Lewat berpacaran ini kita bisa mengenali pasangan hidup kita yang akan menjadi keluarga kita. Nah, maka dalam pacaran ini tidak ada kata istilah main-main. Bahwa pacaran itu harus, kalau memang sudah siap dalam berpacaran, mari dengan sungguh-sungguh untuk menjalani hubungan. Pacaran memiliki beberapa ciri. Yang pertama, relasi yang lebih akrab antara dua pribadi yang berlawanan jenis. Dikatakan memiliki relasi yang akrab antara lawan jenis ya. Ini juga betul ya, kalau yang berpacaran nggak mungkin tidak ada relasi yang pastinya dalam pacaran itu harus ada relasi, tapi relasi ini harus relasi yang benar. Dua, atau bagian B, hubungan berdasarkan cinta kasih. Yang ketiga, berawal dari rasa ketertarikan satu sama lain. Dan yang bagian D, langkah awal menuju ke pernikahan. Jelas dikatakan di bagian D ini bahwa pacaran ini adalah menuju awal mau ke pernikahan. Tidak ada hanya uji coba, tidak hanya untuk bermain atau dikatakan untuk mengisi kekosongan. Tidak ada kata istilah seperti itu, atau mengikuti zaman. Tidak ada kata istilah pacaran di sini. Yang jelas dalam pacaran ini adalah langkah untuk masuk dalam pernikahan. Pacaran akan membawa dampak positif jika kita mampu menjalaninya dalam hubungan yang positif. Misalnya, pacaran dapat dijadikan sebagai tempat untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat dalam pengalaman, bekerja sama, atau menjadi teman diskusi, atau teman curhat, teman belajar, atau menjadi motivasi, dan sebagainya. Ini dampak pacaran dalam hal yang positif. Remaja perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum berpacaran.
berbagai konsekuensi harus dipertimbangkan sebelum melangkah untuk berpacaran. Jangan menjadikan perasaan gengsi terhadap teman sebaya yang sudah berpacaran kemudian membuat remaja berlomba-lomba mencari pacar. Nah, hal ini banyak kan karena gengsi melihat temannya pacaran, jadi ikut-ikutan. Jangan seperti itu. Memang kalau belum waktunya untuk berpacaran, jangan berpacaran. Karena pacaran itu bukan hanya untuk bermain-main, tapi dikatakan tadi awal untuk menuju pernikahan. Hal yang penting dalam perasaan yang tulus dalam membangun komitmen untuk menjalin pacaran adalah sebuah pilihan bagi remaja. Pacaran jangan dijadikan ajang coba-coba karena sangat berbahaya, dapat menjerumuskan remaja dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Pacaran ini bukan uji coba-coba atau ajang coba-coba, bahwa pacaran ini suatu hal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan memiliki komitmen supaya pacaran itu berdampak positif. Nah, di bagian kedua kita harus pahami adalah pacaran dalam iman Kristen. Pacaran dalam tingkat paling awal untuk mempersiapkan diri pada masa dewasa nanti. Namun pergaulan bebas sering kali dimulai pada masa ini. Alkitab menunjukkan rambu-rambu dalam berpacaran, yaitu Alkitab juga memberikan kepada kita rambu-rambu dalam berpacaran. Sebagai remaja Kristen harus perlu memahaminya. Yang pertama, berpacaran itu harus seiman. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15 ini mengatakan dalam berpacaran itu harus seiman. Iman adalah nilai-nilai dasar penopang kehidupan. Perbedaan dalam menghayati iman akan menyulitkan pasangan dalam menghadapi tantangan kehidupan dan menerapkan nilai-nilai tersebut secara bersama-sama. Pacaran Kristen bukanlah ajang coba-coba, melainkan masa perkenalan untuk memasuki pernikahan. Prinsip ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Orang percaya harus memilih pasangan yang sepadan sebagai pasangan hidupnya. Rasul Paulus dengan tegas memperingatkan orang percaya tentang hal ini. Sebagai kita orang Kristen, kalau kita mencari pacar atau pasangan hidup kita harus yang seiman. Kalau tidak seiman, itu tidak boleh, dilarang keras oleh kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, bersamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ini pertanyaan. Dikatakan, bersamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Atau bersamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Atau apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Inilah pentingnya memilih pasangan yang seiman. Saya percaya bahwa dalam pertanyaan ini tidak ada yang menjadi persamaan di sini. Bahwa kebenaran tidak ada persamaannya dengan kedurhakaan, atau bersatu dengan gelap, terang bersatu dengan gelap tidak ada gunanya. Inilah pentingnya memilih pasangan yang seiman. Mereka bisa bertumbuh sesama dalam iman melalui masa-masa ini. Pembentukan karakter Kristus harus nyata melalui hubungan ini, karena pada dasarnya kelak suami istri harus menunjukkan gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Jadi bagi adik-adikku yang ada di SMA 23, bahwa berpacaran itu dikatakan tadi bukan ajang coba-coba. Dan kalaupun berpacaran harus yang seiman. Tapi saya tekankan bahwa adik-adikku yang ada di SMA 23, kalau masih sekolah saat ini, janganlah dulu berpacaran, fokuslah dulu belajar. Tetapi kalau sudah dewasa, sudah tamat dari sekolah, atau sudah mapan, atau sudah bisa menjalin hubungan dengan benar dengan kebenaran firman Tuhan Yesus, dengan kebenaran firman Tuhan, marilah jalani hubungan berpacaran dengan benar, dengan takut akan Tuhan, dan juga harus seiman. Bagian B dikatakan, jauhkanlah diri dari percabulan.
1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Percabulan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku yang kotor, tidak senonoh serta melanggar kesusilaan dan kesopanan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa percabulan adalah dosa yang merusak diri sendiri. Kehidupan remaja secara fisik memang sudah kelihatan dewasa, tetapi tidak berarti dapat menyamai perbuatan-perbuatan orang dewasa. Nah, walaupun kelihatan tubuh atau postur anak-anak remaja seperti orang dewasa, tidak boleh juga melakukan hal-hal yang belum pantas dia lakukan. Adapun pengaruh seperti majalah, film, dan situs-situs internet harus diwaspadai karena dapat memicu remaja meniru tingkah laku orang dewasa dengan mudah. Nah, sebagai kita anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen harus waspada terhadap baca-bacaan, terhadap channel YouTube yang kita tonton. Jangan kita menjadi tercemar karena media-media saat ini. Kita tidak boleh mencemarkan tubuh kita dengan percabulan, sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Percabulan adalah tindakan yang mencemarkan tubuh sehingga harus dijauhi orang percaya. Sebagai kita orang Kristen harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita harus menjaganya. Kita harus menjauhkan hal-hal yang tidak senonoh dalam kehidupan kita, apalagi di dalam hubungan berpacaran. Seringkali membawa pasangan yang berpacaran jatuh dalam percabulan. Kehendak Allah dalam berpacaran adalah pengudusan hidup, yaitu menjauhi percabulan. Setiap tindakan seksual yang dilakukan di luar pernikahan dilarang, sebab itu adalah percabulan. Pelanggaran terhadap batasan dalam berpacaran dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak ringan. Oleh karena itu, setiap remaja harus memperhatikan batasan-batasan dalam berpacaran. Berpacaran yang berlebihan sehingga terjadi hubungan seks sebelum pernikahan dapat menghasilkan kehamilan di luar pernikahan. Hal ini akan berdampak pada masing-masing individu. Wow, kalau kita tidak menjaga hubungan kita dalam berpacaran, bisa kita jatuh dalam seks sebelum menikah. Adapun resiko hamil di luar pernikahan bagi seorang remaja perempuan sangat banyak resikonya. Yang pertama, gangguan psikis, perasaan tertekan, bahkan pendidikan bisa berhenti. Remaja putri dan keluarga menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Remaja perempuan memiliki kecenderungan untuk melakukan aborsi sehingga terjerat hukum negara maupun agama. Bukan hanya segi dari gangguan atau perasaan pendidikan berhenti, ada yang menjadi risiko dari fisik yang dialami oleh perempuan remaja dini yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Tindakan pembunuhan ini hanya akan menambah rasa berdosa terhadap Allah. Nah, kalau sudah stres, akan bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pembunuhan bisa terjadi, atau aborsi juga membawa risiko kesehatan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikologis. Risiko kesehatan terjadi secara fisik. Adapun yang menjadi risiko kesehatan secara fisik adalah kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, dan kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan. Dan yang keempat itu adalah bisa rahim yang sobek. Dan kelima, kerusakan leher rahim atau cacat pada anak berikutnya jika melahirkan. Kanker payudara karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada perempuan. Yang ketujuh itu bisa kanker indung telur, kanker
rahim, kanker hati, bahkan bisa kelainan pada plasenta atau ari-ari yang menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat saat kehamilan berikutnya. Dan yang ke-11 menjadi mandul, infeksi rongga, panggul, dan infeksi pada lapisan rahim. Wah, sungguh sangat banyak yang menjadi kesakitan psikis kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, yang belum waktunya kita lakukan, atau melakukan pergaulan atau percabulan. Maka sebagai remaja Kristen harus menjauhi hal-hal seperti ini. Resiko psikologis pun bisa muncul dalam dunia psikologis yang dikenal sebagai post abortion syndrome atau sindrom pasca abortion antara lain. Antara lain yang pertama, kehilangan harga diri, ini 82%, berteriak-teriak atau histeris 51%, mimpi buruk yang berkali-kali mengenai bayi 63%, ingin bunuh diri 28%, ingin menggunakan obat-obat terlarang 41%, dan yang terakhir dikatakan tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual. Ini kalau sudah bisa resiko yang terjadi kalau kita salah langkah pada kehidupan kita. Tapi saya percaya bahwa adik-adikku yang ada di SMA 23 pasti menjaga hidupnya dengan benar. Amin. Adapun dampak bagi remaja laki-laki yang melanggar pembatasan dalam pacaran antara lain menikah dan memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga sendiri pada usia belum matang. Ini kan menjadi gangguan masalah. Belum waktunya, usia pun belum cukup sudah menjadi kepala keluarga atau mengasuh anak. Yang bagian kedua, tidak memiliki pekerjaan karena tidak ada instansi atau lembaga yang menerima calon pekerja dengan latar belakang buruk atau di bawah umur. Sangat bermasalah kalau kita melakukan hal seperti ini. Dan yang ketiga itu menjadi terkucil dalam masyarakat. Orang akan mengucilkan kita. Dan yang keempat, nama baik pribadi dan keluarga tercemar atau tercoreng. Yang kelima atau yang keenam, terjerat kasus perzinahan atau dalam Keluaran 20 ayat 14 atau percabulan yang ditindak hukum. Ini akan menjadi resiko yang kita alami kalau kita itu melakukan pacaran yang tidak benar. Sebagai kita orang Kristen yang memiliki panutan yang benar, Yesus Kristus yang memberikan kepada kita nilai-nilai kasih, keteladanan, ini perlu kita pahami bahwa kita berpacaran itu bukan hanya untuk ajang coba-coba, tetapi pacaran itu mempersiapkan kita untuk masa pernikahan. Kemesraan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi dengan kasih eros hanya untuk membuat hubungan pacaran tercemar dan tidak sehat. Kalau pacaran kita dilandaskan dengan hawa nafsu, maka pacaran kita tidak sehat. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus menggunakan kasih di dalam pacaran itu. Berpacaran yang sehat adalah ketika remaja dapat menahan diri terhadap dorongan hawa nafsu dengan berlandaskan pada kasih dan kehendak Allah. Remaja Kristen harus memakai akal sehat, tetap beriman dan percaya kepada Kristus. Setiap keputusan harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan melalui nasihat orang tua atau pendidikan agama di sekolah maupun pengajaran di gereja. Setiap pribadi harus menaruh kasih dan hormat kepada pacar sebagai landasan dalam pacaran serta menyadari bahwa Tuhan ada di antara mereka. Sebagai kita orang Kristen yang berpacaran, harus kita memahami bahwa di antara kita dan pacar kita ada Tuhan.
Jadi sehingga kita tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan hal-hal yang tidak benar. Adapun pengaruh lingkungan dan teknologi pada masa kini sangat mempengaruhi pola dan perkembangan remaja, termasuk dalam hal berpacaran. Pembinaan dari keluarga, gereja, dan sekolah sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani yang semakin terkikis oleh nilai-nilai dunia. Keluarga harus mampu menciptakan komunikasi yang terbuka dengan remaja mengenai perkembangan yang dialami, khususnya mengenai pendidikan seksualitas. Hal ini penting untuk membawa remaja pada kedewasaan yang bertanggung jawab. Sekolah dan gereja pun turut mendukung dengan berbagai pengajaran yang mendidik dan mendorong remaja untuk semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Gereja atau sekolah harus mendukung remaja untuk pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa. Dan juga sangat perlu pembinaan daripada orang tua, mengajarkan tentang nilai-nilai atau mengajarkan tentang seks, supaya anak-anak mengerti apa tujuan daripada seks. Itu harus dipahami oleh anak-anak. Kalau bisa anak-anak menerima ini daripada orang tua, dan anak harus menjalin komunikasi yang benar kepada orang tua. Harus bisa orang tua menjadi tempat curhatan anak-anak tersebut. Banyak remaja yang menjadikan pacaran untuk mengejar identitas pribadi yang salah. Remaja yang belum memiliki pacar atau jomblo single dianggap sebagai remaja yang tidak gaul. Ini adalah suatu sikap yang salah. Walaupun kita remaja Kristen belum punya pacar atau jomblo single, kita bukan tidak berarti tidak gaul, tetapi kita karena memiliki suatu harga diri atau sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kalau memang belum waktunya kita berpacaran, jangan dulu berpacaran. Kalau memang belum siap untuk membangun hubungan untuk pernikahan, jangan dulu berpacaran. Karena berpacaran ini bukan ajang main-main. Akibatnya banyak remaja mengejar status berpacaran agar diterima dalam komunitasnya. Pengejaran identitas pribadi yang salah ini akan menjerumuskan para remaja pada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, setiap remaja harus menyadari dan mengerti identitas pribadi mereka di hadapan Allah, yaitu Allah mengasihi mereka dan mereka berharga di mata Allah. Nah, perlu kita pahami, walaupun orang tidak menganggap kita, bahwa Allah sangat menghargai kehidupan kita, bahwa Allah itu menjadikan kita sebagai biji mata Allah. Jadi jangan pernah merasa tidak berarti walaupun kita lagi jomblo. No problem, yang penting kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita menjaga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, pastinya Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang menjadi pacar kita dan kelak menjadi keluarga kita di saat kita sudah berumah tangga. Prinsip hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan harus tertanam dalam pribadi remaja. Remaja harus mampu memilah mana yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk dilakukan dalam pacaran, dan mana yang harus ditolak dengan tegas. Remaja harus mengingat bahwa Allah telah menebus dosa mereka. Sebagai bentuk ucapan syukur atas penebusan Tuhan, remaja harus melakukan hal yang kudus di hadapan Allah. Remaja Kristen tidak boleh meninggalkan Tuhan hanya karena keinginan semu di dalam dunia ini. Dikatakan bahwa remaja Kristen tidak boleh meninggalkan Tuhan karena keinginan semu, keinginan hanya sementara. Saya tekankan bagi adik-adikku yang ada di Cemoro 3, jangan kita ini karena merasa ketinggalan, belum punya pacar, kita bisa menjadi ikut-ikutan, sementara hal itu tidak benar. Sebagai kita anak-anak Tuhan, remaja Kristen harus menyadari
bahwa hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita harus selalu mengingat dalam kehidupan kita bahwa ada Tuhan dalam pribadi kita. Tuhan sudah menebus kita dari lumpur dosa. Nah, itu yang perlu kita paham. Kita andalkan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Adapun penjelasan dari Alkitab mengenai upacara ini, Keluaran 20 ayat 13 bisa dibaca. Perintah Tuhan, jangan membunuh, merupakan perintah ke-6 dalam Taurat. Membunuh mengacu pada tindakan mencabut nyawa manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hidup manusia adalah anugerah Allah yang sangat berharga dan patut disyukuri. Tidak ada seorang pun yang berhak mengambil nyawa sesamanya karena manusia memiliki citra Allah dalam dirinya. Bahkan janin sekalipun hidup manusia adalah milik Allah. Manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidup sesamanya. Sangat jelas dikatakan tidak ada hak manusia untuk mengakhiri hidup sesamanya. Bahkan janin pun tidak ada haknya untuk menggugurkannya, karena Allah sudah memiliki rancangan di situ. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, sudah sempat terlanjur, jangan melakukan yang namanya aborsi, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada pun yang kedua di dalam Keluaran 20 ayat 14, berzina merupakan perbuatan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, atau antara seorang laki-laki maupun perempuan dengan seorang yang bukan istri dan suaminya. Perintah ketujuh dalam Taurat ini meliputi semua tindakan percabulan dan dosa seksual yang sangat kotor di hadapan Tuhan. Perbuatan ini sama dengan menghina Tuhan karena mengotori kekudusan pernikahan. Nah, bahwa percabulan atau pernikahan yang belum waktunya, yang belum menikah, ini sangat kotor atau tidak benar di hadapan Tuhan. Maka saya tekankan bagi adik-adikku yang ada di SMA 23, berpacaran kalau belum waktunya jangan dilakukan, karena bisa membuat kita jatuh di dalam dosa kalau kita belum siap dalam membangun hubungan pacaran dengan benar, dengan mengandalkan kasih daripada Tuhan. Saya percaya bahwa adik-adikku yang ada di SMA 23 pasti menanamkan nilai-nilai Kristiani yang sudah memiliki pacar. Tetapi yang belum punya pacar, janganlah dulu berpacaran. Mari fokus bersekolah, carilah pengetahuan supaya bisa menjadi membahagiakan orang tua. Demikian pelajaran kita mengenai pacaran Kristiani. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah selesai belajar mengenai pacaran Kristiani, bahwa kami berpacaran bukan hanya untuk ajang coba-coba, tetapi kami berpacaran untuk mempersiapkan kami dalam pernikahan Tuhan. Tuhan, terima kasih dalam dalam kehidupan kami. Ku berdoa bagi adik-adikku yang ada di SMA 23, Tuhan tuntun mereka untuk menjalani setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan